Kali ini Feng Yu yang terpilih untuk bertarung melawan anggota Sekte Seribu Pedang, yang khusus datang untuk menghadapi murid jenius klan Zi. Kekalahan Houji merupakan tamparan keras bagi kepala Akademi Jiangnan, yang juga merupakan ketua Sekte Seribu Pedang di hadapan Kaisar Huangzu yang menonton jalannya pertarungan. Walaupun Ketua Huangshan menginginkan kemenangan bagi para murid jenius yang akan ikut berkompetisi, bukan berarti para murid jenius itu harus menang melawan para anggota sekte terbaiknya, apalagi di hadapan sang kaisar. Hal itu sama juga dengan mencoreng arang di mukanya sendiri. Semua wajah kepuasan dan rasa senang dengan hasil kemenangan para murid jenius di hadapan kaisar. Semua itu hanya kepura-puraan belaka, hanya untuk menghilangkan kekesalan di hatinya saat Houji yang merupakan seorang anggota sekte terbaiknya, dapat dipermalukan dengan kekalahannya melawan seorang wanita dari klan Wutang. Ketua Huangshan berharap jika pertandingan antara Houji dan Xin Yin dapat imbang atau seri. Dengan begitu Houji tak mempermalukan sektenya sendiri dan Xin Yin dapat meraih tiket murid terpilih yang berangkat ke Kerajaan Cahaya Nirwan. Dengan kekalahan Houji membuat Ketua Huangshan tak ingin kecolongan lagi. Dia pun memikirkan cara agar murid jenius sektenya dapat memenangkan pertarungan walaupun itu dengan hasil imbang. Tak lama kemudian Ketua Huangshan mohon diri ke belakang dan diiyakan oleh Kaisar Huangzu. Setelah itu Ketua Huangshan menemui Changlin. Aku ingin kau menangkan pertarungan ini bagaimanapun caranya. Aku ingin kau menelan pil ini jika kau sudah tak sanggup lagi bertarung. Agar kekuatanmu bisa pulih seperti sedia kala dan juga akan bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya. Ingat Changlin, jangan sampai ada yang melihatmu menelan pil ini karena hal itu akan membuat reputasi sekte kita hancur. Aku percayakan nama baik sekte kita di tanganmu dengan mengalahkan Feng Yu di hadapan Kaisar yang akan menonton jalannya pertarunganmu, ucap Ketua Huangshan. Baik Ketua, aku akan melaksanakan semua perintahmu, jawab Changlin. Pertarungan pun dimulai. Teknik pedang dari kedua kultivator begitu sangat luar biasa. Kaisar Huangzu begitu sangat senang melihat Feng Yu yang mampu untuk mengimbangi Changlin, yang notabene merupakan kultivator dengan tingkat kekuatan yang berada di atas Feng Yu. Tensi pertarungan semakin meninggi. Baik Changlin maupun Feng Yu sama-sama sudah mengeluarkan teknik-teknik terbaiknya. Changlin mengeluarkan teknik 1000 pedang yang mana ribuan pedang langsung menyerang ke arah Feng Yu. Rupanya ini teknik pedang terbaik sekte 1000 pedang. Aku akan menghancurkannya, batin Feng Yu. Feng Yu segera mengumpulkan kelembaban udara di tempat itu, dan mengeluarkan teknik mistik cahaya embun. Ribuan butiran air sebesar kelereng langsung menyambut datangnya serang ribuan pedang, hingga membuat ledakan sangat dahsyat saat kedua energi itu bertemu di udara. Feng Yu terseret beberapa meter ke belakang. Begitupun halnya dengan Changlin yang juga terseret ke belakang. Feng Yu merasakan jika tulang naga langit di tubuhnya begitu banyak membantu, sehingga dia mampu menahan energi kuat dari lawan tarungnya yang mempunyai ranah tingkat Sein puncak. Pertarungan terus berlanjut. Feng Yu menyerang dengan butiran-butiran air yang kini membentuk ratusan pisau terbang. Melihat hal itu, Changlin seger berjumpalitan di udara sambil menebaskan pedangnya ke arah Feng Yu. Kembali cahaya berbentuk bulan sabit meluncur deras ke arahnya. Feng Yu tak tinggal diam. Dia kembali mengumpulkan kelembaban udara dan membentuk tameng air.
Alhasil serangan tebasan Changlin hanya menghantam tameng air yang dibuat olehnya. Changlin yang dikuasai amarah, segera melemparkan pedangnya ke arah Feng Yu. Maka pedang itu berubah bentuk menjadi ribuan bayangan pedang yang sama, dan kembali memburu keberadaan Feng Yu. Serangan Changlin kali ini telah memakai seluruh energinya, hingga membuat ribuan pedang berdesing dan mengeluarkan aura ranah di tingkat Sein yang sangat menindas. Dengan ketenangannya, Feng Yu mengerahkan energi cahaya embun ke dalam pedangnya. Maka pedang artefak langit itu mengeluarkan cahaya biru laut yang mampu menghisap dan mengumpulkan kelembaban udara lebih besar dari sebelumnya. Feng Yu menebaskan pedangnya ke arah ribuan pedang yang tercipta. Maka keluarlah ombak dan menghanyutkan ribuan pedang yang mengarah kepadanya. Dengan serangan kuat dari Feng Yu, membuat Changlin terhempas ke belakang dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Melihat kondisi Changlin, membuat ketua Huangshan menjadi gelisah. Mengapa pemuda dari klan Zi itu begitu kuat? Dia mampu menggunakan teknik perubahan bentuk dan menguasai teknik cahaya embun dengan sangat sempurna. Ini tidak menguntungkan bagi Changlin. Dia harus segera bangkit. Jika tidak, seluruh tetua Akademi Jiangnan yang tergabung dalam 3 klan besar dan beberapa kultivator kuat di Kekaisaran Glory akan meremehkanku. Apalagi saat ini Kaisar Huangsu juga menonton jalannya pertarungan yang sedang terjadi. Ini tidak baik bagi reputasiku jika sampai Changlin kalah dalam pertarungan ini. Batin Ketua Huangshan. Ketua Huangshan segera mengisyaratkan agar Changlin segera menelan pil yang telah diberikan olehnya. Melihat tatapan tajam sang ketua sekte, Changlin tanpa pikir panjang segera menelan pil pemberiannya. Seketika itu kekuatan Changlin kembali, dan ranah tingkatannya telah berubah menjadi ranah tingkat alam awal. Semua hadirin yang menyaksikan pertarungan itu terkejut dan merasa heran karena Changlin yang tadinya telah terpuruk, kini menjelma menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Huangsu sangat tahu jika kekuatan yang muncul pada Changlin merupakan hal yang tak wajar, sehingga dia pun menanyakan hal itu pada Ketua Huangshan. Aku ingin kau menjelaskan semua ini padaku, Huangshan. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Changlin? Ucap Kaisar Huangsu. Yang mulia, Changlin telah meminum pil esensi roh bintang. Sengaja saya berikan pil itu agar Changlin dapat menjadi lebih kuat untuk sementara waktu dalam menghadapi Feng Yu yang konon katanya merupakan murid jenius terkuat klan Wutang. Menurut informasi yang masuk kepadaku, Feng Yu memiliki kemampuan di atas rata-rata para murid klan Wutang seusianya. Dengan begitu kita bisa mengetahui potensi yang dimiliki Feng Yu. Jawab Ketua Huangshan terbata-bata. Terlihat Kaisar Huangsu menganggukkan kepalanya sedikit. Hal itu merupakan isyarat jika sang kaisar menerima penjelasan dari Ketua Huangshan. Hampir saja. Batin Ketua Huangshan sambil menarik napas lega. Di dalam arena pertarungan, Feng Yu sangat kesulitan dalam menghadai serangan cepat dari Changlin yang kecepatannya 3 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dan teknik pedang yang digunakan olehnya pun semakin kuat. Aku tak bisa larut dengan keterpurukan seperti ini. Jika aku terus seperti ini maka energi di tubuhku makin lama akan semakin berkurang. Aku akan memikirkan cara untuk dapat mengalahkannya. Batin Feng Yu. Feng Yu kembali memikirkan cara. Dan pada akhirnya dia menemukan setitik celah untuk memenangkan pertarungannya. Kali ini aku harus berhasil. Jika tidak peluangku untuk mengalahkannya akan sirna. Batin Feng Yu kembali. Feng Yu menarik kelembaban udara dengan pedang artefak langitnya kembali. Setelah itu dia merubahnya menjadi ribuan pisau terbang yang terbuat dari air.
dan mengarahkan pisau-pisau terbangnya itu ke arah Changlin tanpa mengerahkan sedikit pun energi murni di tubuhnya. Melihat banyaknya pisau terbang yang mengarah kepadanya, Changlin segera menyambutnya dengan teknik 1000 pedang. Alhasil ribuan pedang langsung menghancurkan seluruh pisau terbang angin yang dibuat Feng Yu, tanpa sedikit pun adanya perlawanan yang berarti. Apa yang dilakukan Changlin merupakan kesalahan besar, karena seluruh kekuatannya telah dipakai untuk menahan serangan pisau terbang air yang dibuat Feng Yu. Feng Yu tiba-tiba menghilang dari pandangannya, dan Changlin baru menyadari jika serangan pisau-pisau air dari Feng Yu merupakan serangan tipuan. Pengalihan. Pekik Changlin terkejut. Benar saja. Belum sempat Changlin mencerna keadaan yang ada, terlihat seekor naga hijau telah menabraknya dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Flashback. Sesaat setelah semua pisau terbang mengarah ke arah Changlin, saat itu juga Feng Yu melesat ke udara dengan menapakkan tapaknya ke depan. Tapak naga hijau dari Danau Liu, teriak Feng Yu. Danau Liu merupakan danau tempat pertama kali Feng Yu bertemu dengan naga air. Tak hayal lagi seekor ular naga berwarna hijau langsung meluncur deras ke arah Changlin tanpa bisa dihindari olehnya. Saat itu Feng Yu hanya mengeluarkan 35% kekuatannya ke arah Changlin, namun efeknya begitu sangat luar biasa. Sang kaisar bertepuk tangan melihat strategi yang digunakan Feng Yu dalam melumpuhkan Changlin. Dan sang kaisar yakin suatu hari kelak Feng Yu akan menjadi salah satu jenderal perangnya, yang memiliki strategi-strategi perang terbaik dalam menghadapi peperangan besar jika suatu hari terjadi. **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 
Dan terima kasih bagi sahabat semua yang telah mendukung novel ini.